Cuplikan tadi adalah contoh dari banyaknya kasus organisasi masyarakat atau ormas yang terjadi di Indonesia. Kalau kamu, apa yang langsung terlintas waktu dengar kata ormas? Ormas itu organisasi masyarakat yang memang mereka terkadang itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tapi menurut saya yang saya lihat sekarang itu kebanyakan sih sisi negatifnya. Nggak tahu banyak tentang ormas, tapi menurut aku kalau misalnya aku lihat dari berita tuh cukup sedikit mengganggu karena itu jatuhnya kayak lebih kayak ke preman gitu sih, Kak. Kebanyakan menurut saya ormas itu masih banyak dipandang negatif sama masyarakat. Padahal ormas sendiri kan mempunyai tujuan yang istilahnya membangun negeri lah gitu. Cuma semakin kesini semakin banyak sekali ormas yang memang pada kenyataannya mereka itu seperti bukan ya menyeleneng dari tujuannya gitu. Ormas di Indonesia itu ibarat dua mata pisau. Ada yang bantu masyarakat, tapi ada juga yang bikin gaduh. Sebenarnya ormas itu fungsinya apa sih? Secara hukum, ormas atau organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan, ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam pasal 6 dijelaskan, fungsi ormas adalah sebagai sarana untuk penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial hingga pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, serta berbangsa dan bernegara. Sederhananya, ormas itu wadah masyarakat buat menyuarakan kepentingan bersama sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar dapat diakui secara resmi, setiap ormas harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016. Seperti akta pendirian yang dibuat notaris, program kerja, susunan pengurus minimal ketua, sekretaris, dan bendahara, surat domisili, NPWP atas nama ormas, surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan, serta surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri per 5 Maret 2024, tercatat ada lebih dari 500.000 ormas yang resmi terdaftar di seluruh Indonesia. Dari total itu, 1.530 ormas punya SKT atau surat keterangan terdaftar, sementara sisanya sudah berbadan hukum. Kalau dilihat dari sebarang wilayah per Agustus 2024, provinsi dengan jumlah ormas terbanyak dipimpin oleh Jawa Timur dengan total lebih dari 118.000 ormas, disusul Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten. Dalam setahun terakhir, jumlah ormas berbadan hukum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, per 23 Mei 2025 jumlah ormas berbadan hukum kini sudah menyentuh angka 600.000 organisasi. Artinya, dalam setahun saja jumlah ormas berbadan hukum nambah hampir 60.000. Dari angka tersebut, jenis ormas berbadan hukum terbagi menjadi dua, yakni yayasan dan perkumpulan. Untuk jumlah yayasan sebanyak 375.000 ormas dan perkumpulan sebanyak 238.000 ormas. Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Mas Wadi Rauf bilang, menjamurnya ormas di Indonesia salah satunya karena semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk menjaga kepentingannya. Dalam demokrasi, semakin banyak ormas itu semakin tinggi kesadaran warga negara untuk menjaga kepentingannya. Ya, jadi orang-orang bergabung dengan ormas itu karena mereka ingin kepentingannya itu dibela, kepentingannya itu diperhatikan, kepentingannya itu diperjuangkan.
oleh ormas itu. Itu tujuannya. Ya. Jadi kalau semakin banyak ormas, itu semakin banyak orang-orang yang ingin menggunakan kesempatan itu. Ini artinya kesadaran demokrasi itu semakin tinggi. Nah, cuma memang yang kita harapkan itu, ya ini seringkali apa yang saya katakan tadi itu tidak terjadi. Ya, banyak ormas itu belum berarti ada kesadaran. Kenapa gini? Ya, ada kemungkinan banyaknya ormas itu dibentuk oleh tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Ya, untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan anggota. Ya, ini terjadi di Indonesia. Itu menjadi alat dari pemerintah yang berkuasa untuk memperkuat dukungan. Itu namanya negara kooperatis. Ada teorinya itu. Nah, jadi ada kemungkinan nih, ya, walaupun banyak ormas, belum tentu itu kesadaran demokrasi semakin tinggi. Ya karena ormas itu dibentuk oleh tokoh-tokoh masyarakat. Keberadaan ormas memang baik untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Tapi nggak sedikit ormas yang melenceng dari tujuan dan fungsinya, seperti terlibat kekerasan, konflik horizontal, hingga tindakan premanisme. Banyak ormas di Indonesia yang saat ini juga terafiliasi dengan para penguasa hingga partai politik. Sudah menjadi rahasia umum kalau ormas seringkali digunakan untuk mendulang suara saat pemilihan umum. Misal saja, ormas yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, Pemuda Pancasila dan Grip Jaya. Meski tidak memiliki hubungan resmi dengan Partai Golkar, tapi Pemuda Pancasila konsisten berkampanye dan memobilisasi dukungan untuk Golkar sejak pemilu 1982. Ada pula Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya, ormas besutan Rosario de Marsal atau Hercules. Berdiri pada 2011, Grip awalnya memang terafiliasi dengan Partai Gerindra, partainya Prabowo Subianto. Namun per 2019, Grip menjadi organisasi mandiri. Meski begitu, dalam pemilihan presiden 2024, Hercules memerintahkan semua anggota Grip Jaya untuk mendukung Prabowo sebagai presiden. Menurut Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hampir semua partai politik memiliki ormas sebagai organisasi sayap. Di sisi lain, menyamburnya ormas juga tidak terlepas dari faktor sosial dan ekonomi di Indonesia. Banyak masyarakat yang akhirnya bergantung pada ormas untuk mendapatkan mata pencarian. Sebab, tidak sedikit anggota ormas yang tidak memiliki pekerjaan pasti. Ditambah lagi pemerintah seolah-olah memfasilitasi ormas menguasai lapak-lapak tertentu untuk menarik pungutan. Menurut catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA tahun 2023, sebanyak 40% ormas memungut iuran anggota sebagai sumber keuangan mereka. Selain itu, sebanyak 31% ormas sudah memiliki usaha sendiri untuk menopang keuangan organisasi mereka. Seharusnya ormas di Indonesia bisa menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik. Namun sayangnya banyak ormas yang melenceng dan terjebak dalam tindak kekerasan, pungutan liar hingga sweeping sana-sini. Dan ormas itu memperjuangkan kepentingan anggota-anggotanya. Ya seperti ormas preman itu. Ya, inilah contohnya. Ormas preman itu memang memperjuangkan kepentingan anggotanya. Ya. Nah cuma kepentingan anggotanya itu melanggar hukum. Itu bedanya, Mbak Nindya. Oke. Ormas itu melanggar kepentingan hukum. Memperjuangkan kepentingan anggotanya dengan cara melanggar hukum. Sebenarnya pemerintah juga sudah membuat sejumlah aturan ketat dan larangan yang harus dipatuhi para ormas. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di Undang-Undang Ormas memang dinyatakan bahwa ormas itu harus berasaskan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini normatifnya. Artinya karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, berpendapat dan segala macam membentuk organisasi kemasyarakatan, dalam rangka itu diperbolehkan. Nah, namun demikian ada beberapa juga yang sekarang ya menyalahgunakan kewenangan, kemudian mereka berkumpul yang diantaranya itu untuk meresahkan dari keamanan ketertiban masyarakat. Ada premanisme di situ, kemudian kadang-kadang ada di situ kegiatan-kegiatan yang membuat
sulitnya orang berinvestasi dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang ingin coba kita tertibkan gitu, dan tentu pemerintah dalam hal Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal AHU akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum gitu. Karena tidak mungkin AHU melakukan itu, tapi sebatas preventifnya kita akan coba lakukan. Biasanya beneficial ownership-nya siapa penanggung jawab utama dari ini harus dilaporkan. Kalau dia nggak dilaporkan, sistem akan terkunci gitu. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dan tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Apabila ormas melakukan pelanggaran, maka ada sanksi yang akan diberikan. Mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan hingga pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Pemerintah pernah membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara. Di antaranya Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Front Pembela Islam atau FPI, Jamaah Ansharut Tauhid atau JAT, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, dan Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANNAS. Sudah sepatutnya ormas dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk membangun bangsa, bukan untuk menebar ketakutan, apalagi menjadi alat kekuasaan untuk mendulang suara saat pemilu. Ketika organisasi yang seharusnya jadi mitra negara justru menyimpang dan menimbulkan keresahan, negara tak boleh ragu untuk bertindak. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Pemerintah harus hadir, tegas menindak, adil menegakkan, dan bijak merangkul. Jangan sampai pembiaran hari ini menjadi bom waktu bagi keresahan sosial di masa depan.